Selamat sore, kami dari kelompok 3 kelas 2C D3 akuntansi. Kami akan menjelaskan tentang biaya tenaga kerja. Sebelum kami menjelaskan, saya perkenalkan, nama saya Patrio Padar Langkola. Saya Maria Angelina Bea. Dan saya Feby Liburu. Biaya tenaga kerja merupakan harga atau jumlah rupiah tertentu yang dibayarkan kepada pekerja atau karyawan yang bekerja pada bagian produksi. Langsung. Klarifikasi biaya tenaga kerja diklarifikasikan menjadi dua elemen utama, yaitu biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang dapat diidentifikasikan dengan suatu operasi atau proses tertentu yang diperlukan untuk menyelesaikan produk-produk dari perusahaan. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung adalah semua biaya tenaga kerja yang secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi. Dengan demikian, biaya ini tidak dapat diidentifikasikan secara khusus kepada suatu operasi atau proses produksi tertentu. Sistem biaya tenaga kerja. Sistem biaya tenaga kerja meliputi sistem upah insentif, sistem tarif per unit produk, sistem bonus 100%, dan sistem bonus kelompok. Akuntansi biaya tenaga kerja. Akuntansi biaya tenaga kerja meliputi upah lembur dan premi lembur, bonus, honor cuti, dan pensiun. Contoh soal perhitungan sistem tarif per unit. PT ABC memiliki jumlah unit produk yang dihasilkan sebesar 15 unit per jam. Tarif upah dasar per jam yang ditetapkan oleh manajemen PT ABC untuk seorang pekerja adalah Rp1.200. Formula untuk menentukan tarif dasar per unit adalah sebagai berikut. Tarif dasar per unit sama dengan upah dibagi standar jumlah unit produk yang dihasilkan. Jadi upah sebesar Rp1.200 dibagi dengan standar jumlah unit produk yang dihasilkan 15 unit, jadi hasilnya Rp80 per unit. Jika seseorang pekerja menghasilkan kurang dari 15 unit per jam, maka pekerjaan ini sebaliknya juga, jika seseorang pekerja menghasilkan 21 unit per jamnya berada di atas standar, maka dia akan menerima tarif upah per jam sebesar Rp1.680. Perhitungan sistem tarif per unit dituangkan dalam tabel sebagai berikut. Jumlah unit per jam 1, 8, jumlah unit per jam, tarif dasar per unit tidak tercapai karena jumlah per unit yang harus dicapai adalah 15, dan tarif upah per jamnya Rp1.200, biaya tenaga kerja per unitnya Rp100. Yang kedua, 12, jumlah unit per jam 12, tarif dasar per unit tidak tercapai, tarif upah per jamnya Rp1.200, dan biaya tenaga kerja per unitnya Rp100. Ketiga, jumlah unit per jamnya 15, tarif dasar per unitnya Rp80, tarif upah per jamnya Rp1.200, biaya tenaga kerja per unitnya Rp80. Yang keempat, jumlah unit per jamnya 18 dan tarif dasar per unitnya Rp80, tarif upah per jamnya Rp1.440, dan biaya tenaga kerja per unit sama dengan Rp80. Yang kelima, jumlah unit per jamnya 21, tarif dasar per unitnya Rp80, tarif upah per jamnya Rp1.680, dan biaya tenaga kerja per unitnya Rp80. Yang keenam, jumlah unit per jamnya 24, tarif dasar per unitnya Rp80, tarif upah per jamnya Rp1.920, dan biaya tenaga kerja per unitnya Rp80. Yang ketujuh, jumlah unit per jamnya 26, tarif dasar per unitnya Rp80,
tarif upah per jamnya Rp2.080 dan biaya tenaga kerja per unitnya Rp80. Yang kedua, sistem bonus 100%. PT XYZ memiliki jumlah produksi sebesar 20 unit per jam atau 800 unit untuk 40 jam kerja dalam seminggu. Tarif upah dasar per jam untuk seorang pekerja adalah Rp1.000. Jika seorang pekerja bekerja dalam seminggu selama 40 jam dan menghasilkan 600 unit, maka pertama kali kita harus menghitung rasio efisiensi dari pegawai ini. Rasio efisiensi diperoleh dengan cara membagi jumlah unit yang dihasilkan pekerja dengan jumlah unit standar. Standar per minggu adalah 800, sehingga rasio efisien pegawai tersebut sebesar 0,75, yang didapat dari 600 dibagi dengan 800. Rasio efisiensi di bawah 1 menyebabkan pekerja tersebut hanya menerima sebagian besar tarif upah dasar per jam sebesar Rp1.000 tanpa menerima bonus. Jumlah upah yang dibayarkan untuk pekerja tersebut adalah upah yang dibayarkan sama dengan tarif upah dasar dikalikan dengan jumlah jam kerja, sama dengan Rp1.000 dikali dengan 40 jam. Hasilnya Rp40.000. Yang ketiga, perhitungan dan pencatatan honorium. Anton adalah karyawan PT RST dengan upah dasar per minggu sebesar Rp750.000. Karyawan tersebut memperoleh pembayaran honor cuti untuk 2 minggu senilai Rp1.500.000. Honor cuti yang dibebankan per minggu adalah Rp30.000, didapat dari 1.500.000 dibagi dengan 50 minggu. Ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat biaya honor per minggu adalah sebagai berikut. Barang dalam proses Rp750.000 dikredit, biaya overhead pabrik Rp30.000 dikredit, biaya dalam proses ada di debit sebesar 750, biaya overhead pabrik sebesar Rp30.000 di debit, dan gaji dan upah sebesar 750 di kredit, utang honor cuti sebesar 30.000 di kredit. Apabila karyawan mengambil cuti, akun utang honor cuti di debit dan akun kas di kredit. Sekian dan terima kasih.